Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Citra, dari tadi para undangan dan media sudah menunggu dirimu di depan stage ini, dan boleh sekiranya memberikan sepatah dua kata untuk menyambut kedatangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng ya salamnya. Belum pada makan. Sebentar ya, sabar ya. Ya, jadi selamat siang semuanya. Pertama-tama ya, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman ya, teman-teman media, beberapa teman-teman yang lainnya yang spesial yang saya undang ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di acara launching lagu saya ya, yang pertama kali launching seumur hidup baru kali ini ya. Memberanikan diri, karena kata pepatah ya, kalau kita tidak nekat, kalau kita tidak berani, ya kita gak akan maju, bener gak sih? Ya, jadi Bapak Ibu semua, hari ini kalau misalnya ada kekurangan dari awal datang, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Intinya saya berterima kasih sudah memberikan waktu, tenaga, dan menyempatkan diri hadir ke acara launching lagu saya. Dan kedepannya selamat menikmati acara ini. Semoga yang datang gak pada pulang dulu. Karena aku kan belum makan ya, ambil dulu dong jatah makannya ya. Sekian, itu aja sih ya, gak usah banyak-banyak kan jadi ceramah, udah ada Pak Ustadz soalnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Citra, senang sekali atas sambutannya, sangat lugas ya. Dan juga teman-teman tentunya ada rangkaian acara Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kami dapat hadir di tempat ini dalam acara peluncuran single dari saudara kami Citra yang berjudul Bisa-Bisanya Kamu. Alhamdulillah, acara berjalan dalam keadaan aman, lancar dan tertib. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dari lubuk hati yang paling dalam kami menadahkan tangan untuk memohon kepadamu ya Allah, sehingga atas izin dan ridho-Mu ya Allah, jadikanlah lagu Bisa-Bisanya Kamu mendapat posisi yang terbaik di masyarakat Indonesia dan menjadi penerang hati bagi kami, viral dan sukses atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, jauhkanlah kami dari musibah dan mara bahaya, bimbinglah kami semua yang hadir pada saat ini ke jalan yang Engkau ridhoi. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil dunyati rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Dr. Yulian Azhari SH.MH telah memimpin doa bersama, dan kita melanjutkan untuk prosesi persiapan pemotongan tumbang untuk teman-teman. Tolong disiapkan terlebih dahulu. Sekaligus kami juga mengundang Mama dari Citra, Tante Rosa, Mbak Mimi, dan Kak Didi Saklitinov selaku manajer dari Citra agar bisa maju ke depan bersama. Adalah wujud rasa syukur kita semua atas pencapaian luar biasa dari Citra hari ini. Baik, untuk itu saya undang nanti ikut dulu. Selamat siang
Citra, selamat siang Mas Iwan Nur Said dan selamat siang Mbak Imaniar. Tadi seru banget ya melihat video klipnya Citra. Boleh dibantu mikrofonnya, Pak. Rasanya secara official kita luncurkan lagu ini, lagu Bisa-Bisanya Kamu hari ini. Tadi kan kita buka sebelum kita luncurkan. Sekarang setelah kita luncurkan video klipnya, how do you feel? Ya, pertama-tama kalau untuk apa yang saya rasakan pasti ada deg-degan ya, hal yang wajar deg-degan. Tapi menurut saya lagu ini adalah perwakilan dari perasaan saya sendiri. Jadi saya pede aja ya kan. Karena semua orang pasti pernah merasa jatuh cinta, pasti pernah merasa yang namanya bucin. Jadi ini mewakili perasaan saya yang dulu mungkin pernah jatuh cinta. Jadi saya ungkapkan dari sebuah lirik lagu. Jadi perasaan saya ya bahagia aja gitu. Apa yang ada di pemikiran saya, apa yang ada di dalam benak saya itu tersampaikan melalui sebuah lagu. Bahagia ya, kita juga semua bahagia di siang hari ini. Namun saya sempat membaca informasinya kalau Citra ini juga aktif menciptakan lagu ya. Iya. Boleh diceritakan sedikit, sejak kapan kamu aktif? Kalau untuk menciptakan lagu itu sebenarnya udah dari SMP suka listen gitu ya kan. Cuman waktu itu banyakkan lagu galaunya gitu ya. Tapi saya sendiri sih orangnya percaya bahwa apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita ungkapkan, walaupun mungkin hanya sebuah lagu, itu akan bakalan terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Makanya untuk lagu perdana ini saya meluncurkan lagu yang genrenya itu lebih ke ceria, bahagia. Pokoknya mengungkapkan moodnya seperti itu ya? Benar, pokoknya mengungkapkan perasaan yang senang, bahagia. Jadi moodnya sejak pertama menciptakan, bekerja sama dengan Mas Iwan dan Mbak Imaniar, moodnya selalu bahagia ya? Selalu. Tepuk tangan semuanya, no wonder hari ini wajahnya bahagia sekali ini, ya kan? Nah, saya pindah sedikit ke Mas Iwan ya. Mas Iwan ini sudah dikenal sebagai musisi, ya kan? Nah, bagaimana ketika bekerja sama dengan Citra? Apa hal-hal yang Mas lihat dari Citra sehingga Mas juga 100% itu mutlak membantu dia untuk mengerjakan musiknya? Yang pertama jelas cantik ya kan. Di garis bawahi ya. Garis bawahi itu perlu tuh, ya kan. Jadi kan kalau kita produce musik itu kan kadang-kadang melihat dari pertama melihatnya good looking nih, cakep nih, gitu kan, cantik. Yang kedua dia kemauannya untuk berbuat gitu, exposure untuk musik itu luar biasa. Jadi dia menentukan juga nih arahnya kemana. Apalagi lagunya ciptaan kita sendiri. Saya banyak ngalamin produce musik yang artisnya datang ketemu di studio musikal gitu, terus nanya lagunya gimana mas? Bayangin, itu kan repot ya kita ngadepin gitu ya. Kadang-kadang ada yang nanya lagunya saya belum hafal, udah di studio nih lagu belum hafal, artisnya top. Nah, Citra ini explore musiknya tuh benar-benar luar biasa. Jadi dia pengen kayak gini dong, kayak gini. Tapi kita bilang, mau bikin kayak dewa nggak mau. Wow, menarik sekali Mas Iwan atas apa yang disampaikan. Dan menurut Mas Iwan sendiri, pendekatan terhadap lagunya tadi saya dengar ada jazzy-nya gitu, ada popnya gitu. Bagaimana mengkomposisi itu persentasenya Mas Iwan? Genrenya Citra nih ada di, sebenarnya kalau di garis underline-nya ada di pop ya. Cuma di dalamnya itu ada ornamen bosas, salsa, Melayu, karena culture-nya. Jadi semua itu semua ada. Ramu ya? Ramu. Kalau dibilang jazzy juga ada karena dalam musik jazz itu adalah sebuah improvisasi. Ya, ada improvisasi di belakang. Jadi genre-nya itu lebih ke pop, tapi ada ornamen-ornamen bossa, salsa, ada Melayunya dari akordeon, terus ada jazzy-nya dari improvisasinya.
Mbak Imania terlibat juga di dalam produksi ini. Yang setahu saya itu dari sisi vokal director ya. Tapi saya tahu Mbak Imania ini jenius gitu. Gak mungkin cuma satu sisi. Nah, boleh disampaikan Mbak Imania kepada kita semua seberapa dalam kehadiran Mbak Imania di perjalanan pertama Decitra ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dulu untuk menceritakan bagaimana prosesnya sampai bisa ke tahap yang sekarang ini. Silakan. Karena memang saya vokal director, saya juga vokal instructor, tapi nggak semua mau saya handle. Pertama saya harus lihat dulu karakter studentnya, muridnya, apa yang datang. Kemudian saya juga ingin tahu bagaimana sebesar apa dia ingin meraih kesuksesannya gitu. Karena kebanyakan yang datang itu hanya bawa uang, tapi hanya hobi. Kemudian yang penting jadi artis aja deh, itu aja. Itu nggak akan bisa. Termasuk dengan Iwang sama saya sama. Kalau nggak punya keinginan lebih dari itu untuk sukses dan membawa warna yang sudah jelas, maksudnya gini, dia punya karakter kuat gitu, kita nggak akan mau handle gitu. Jadi kita ada artis yang kesekian, kita bantu, dan waktu saya ketemu dia itu kelihatan sekali dia itu keinginannya sangat besar, antusias sangat besar. Kemudian yang kedua saya cek lagi, ya orangnya jelas cantik semuanya, tapi itu nggak cukup, tidak cukup. Saya audisi dulu vokalnya, skillnya, ternyata musikalitasnya sangat tinggi. Jadi gini, pendek katanya, saya hanya melatih Citra itu hanya 3 atau 4 kali. Singkat ya? Sangat singkat. Kenapa? Biasanya kan sampai berapa kali sampai ke studionya kita latih lagi untuk satu lagu. Karena dia sudah jadi, sudah punya karakter yang kuat, sudah matang istilahnya itu kalau di orang dewasa cukup matang di vokalnya. Apa sih yang membuat Mbak Citra ini mau terjun gitu, terjun ke dunia musik itu? Hal apa yang memotivasi Mbak Citra? Terusnya ada nggak hal yang agak beda gitu? Misalnya karena kan persaingan di dunia musik ini kan sangat-sangat luar biasa gitu ya kan. Ada ciri khas tersendiri nggak untuk Mbak Citra ini bersaing gitu dengan musik yang ada di tanah air ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Aku Abizar dari channel Public Update ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abizar. Ada lagi sekaligus kita akan berikutnya. Halo, saya Ferdi dari Cirebon Camp News, media Cirebon Camp News. Ya, buat Citra selamat dulu atas launching singlenya. Ya, ini yang saya mau tanyakan nih, di single ini kok terlihat ada adegannya ya, adegan kayak bunyi video klipnya itu konsepnya seperti apa sih kalau boleh tahu itu? Oke, terima kasih ya. Siap. Terima kasih Mas. Langsung saja ya, dijawab yang pertama dulu, baru yang kedua. Yang pertama tadi, kalau tidak salah, karena ini agak kurang-kurang ya, maklum belum makan siang. Nggak ya, bercanda, jangan terlalu serius. Jadi kalau untuk masnya tadi kan bertanya ya, Mas Abizar ya. Mas Abizar kan dari pertanyaan, apa yang membuat saya berani terjun ke dunia permusikan Indonesia gitu ya. Jadi kalau untuk yang membuat saya berani, karena saya memiliki menurut saya sendiri itu saya memiliki kemampuan ya, skill yang mungkin orang lain dia mungkin suaranya bagus, dia mungkin punya karakter kuat, tapi dia belum tentu bisa ciptain lagu, dan dia belum tentu pede bawain lagunya sendiri. Kalau saya sih lebih ke karena saya suka nulis lagu, jadi itu yang membuat saya ternyata saya punya kemampuan kok yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kan saya yang tahu gitu ya Mas ya. Jadi saya berani diri aja untuk mengeksplor apa yang ada di dalam diri saya, skill saya. Kalau untuk tadi dibilang berani bersaing atau enggak gitu ya. Kalau untuk sampai saat ini harus berani dong, karena genre yang saya bawa juga itu beda sama yang udah ada.
Saya suka lagu tahun-tahun 80-an yang kayak Bosas tuh saya suka banget. Yang ada dansa-dansanya. Nggak menutup kemungkinan pop juga saya suka. Tapi saya punya lagu inspirasi ya, satu lagu inspirasi yang ternyata diangkat dari tahun 80-an, ternyata booming. Banyak yang suka. Boleh saya sebutin nggak? Ya, boleh ya. Lagunya Nadine Amizah tahu ya? Siapa yang nggak tahu gitu ya? Yang Rayuan Perempuan Gila tahu. Jadi tidak semua hal yang modern itu atau tidak semua hal yang mungkin ke belakang-belakang itu yang tahun 80-an itu tidak menjadi trending. Nggak semua, kemungkinan. Karena mungkin belum ada yang pernah membawakan atau mungkin belum pernah dengar, anak-anak muda yang sekarang sebelumnya belum pernah dengar. Tapi tetap punya jiwa, kayaknya enak juga lagu ini dikemas secara modern. Makanya lagu saya ada Bosasnya. Bosas kan udah lama ya genrenya ya Om ya. Ciptaan itu kan namanya karya seni, itu tidak ada batasan. Kalau apa yang kita limpahkan itu merupakan hal yang membuat kita bahagia, nyaman, itu merupakan karya seni bagi saya yang mungkin bisa saya jual. Jangan, nggak usah peluk-peluk deh saya jual gitu. Saya keluarin aja, itu sudah menjadi satu goal yang saya tuju gitu loh Mas. Semoga terjawab ya. Oh iya, videonya. Yang kedua. Iya. Jadi kalau untuk genre videonya, jadi kita kemas secara modern, secara kekinian. Jadi jangan lagunya itu udah ada sentuhan mungkin yang flashback ke belakang, kemasannya masih yang ke belakang juga kan. Menurut saya jangan monoton gitu. Jadi di mix gitu aja. Keren ya. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, mencari cinta ke Jakarta, dengerin lagi lagu Decitra. Terima kasih Decitra atas tadi responnya. Masih adakah dari media, mungkin dari media? Banyak begini ya, banyak orang menciptakan atau merilis lagu, itu dia nggak tahu bakalan trending ke depannya atau mungkin bakalan viral ke depannya. Tapi yang namanya selera musik orang kan beda-beda. Tetap ada pangsa pasarnya gitu. Mungkin lagu yang saya keluarkan ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kan yang penting saya sendiri nih yang tampil harus seneng dulu gitu. Kalau saya seneng, jadi apa yang saya lakukan itu juga seneng. Mau flashbacknya bagaimanapun itu tidak menjadi sebuah resiko bagi saya gitu, nggak jadi sebuah resiko. Jadi kalau menurut saya melawan arus tadi ya, emang melawan arus. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar ngikut tapi itu bukan bagian dari karakter kita kan jalannya juga kayak kepaksa gitu ya Mbak ya. Jadi kita explore aja yang ada di diri kita sesuai dengan karakter kita, mungkin sesuai dengan coach-coach kita yang udah ini kan senior-senior semua nih ya. Ya kan senior semua kan. Jadi jangan tidak berani atau jangan tidak pede menampilkan apa yang ada di dalam diri kita. Saya suka dansa, saya suka apa? Ya orang lain mau suka pop, ya itu mungkin selera mereka masing-masing. Tapi saya yakin yang namanya suatu produk ada yang beli, ada yang enggak, itu biasa. Jadi di sini juga harus berani sih. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ya kita harus terima. Tapi tidak membuat saya itu berhenti untuk berkarya. Itu aja sih intinya. Untuk genre yang lain, kalau lagu yang saya ciptain sendiri kan genrenya banyak ya. Ada yang pop, ada yang mungkin agak ngebeat, nggak menutup kemungkinan. Karena kalau kita udah berani terjun, kita harus mau belajar dong ya. Mungkin lagu ini ngebeat, ya kita harus belajar cara ngebeat yang benar itu gimana sih. Kalau mungkin kita cintainya jazz, arrangernya juga kan udah di jazzin aja. Ya kita harus berani juga belajar untuk itu. Jadi harus prepare juga dari mental kitanya. Gitu aja sih. Nggak menutup kemungkinan. Terima kasih Decitra. Serunya jumpa pers itu seperti ini. Ada dialog yang terjadi sehingga kita begitu. Dan kebetulan dapetnya kok alhamdulillah seperti Decitra, di mana Citra itu ada warna-warna 80s, 90s, vokalnya pun klasik kalau saya bilang ya, vintage. Karena anak sekarang kan kalau nyanyi beda ya, dengar sendiri kan, husky agak itu sendiri udah atau populer yang top gitu. Tapi di sini Citra punya semua teknik vokal yang dimiliki kebanyakan sebenarnya penyanyi senior yang punya milik seperti dia itu, karakter vokal. Jadi itu yang membuat kita semangat untuk memproduksi musik yang berkualitas seperti tadi. Terus terang aja, saya tuh susah bawa Iwang waktu itu. Iwang tolong aransemen musik
ada satu nih penyanyi, dia tuh ogah-ogahan karena dia selalu bilang kalau temen di kamar tuh ya mintanya musiknya itu lagi kayak gitu lagi supaya tetap viral, cepat viral. Tapi begitu dia dengar suara karakter vokal Citra, ini baru dapat gitu. Dan ternyata Citranya istilahnya nih orang Jakarta bilang ngejabanin gitu. Oh musiknya kayak gini, gue nyanyi kayak gini. Dapat Citra, itu yang membuat saya bahagia. Saya tuh bahagianya bukan dibayar jadi vokal director atau uang, tapi bahagianya kita dapat sesuatu yang berkualitas untuk musik industri Indonesia itu. Jadi kalau Anda ingin mendengar musik-musik yang berkualitas yang seperti lagu Bisa-Bisanya Kamu itu, tidak cuma 3 not, tidak cuma dutak buat tiktokan atau itu, tidak, tapi harus disimak bait per bait, liriknya dari intro sampai koda, sampai vokalnya, sampai backing vokalnya, semua lagunya itu buat saya kualitasnya the best. Jadi nanti mau viral apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah mendidik industri musik atau kuping musik Indonesia, musik yang bagus ini seperti ini gitu. Nah kalau untuk yang akan datang ya karena saya dapat nih anak muda seperti ini bagus, pengen banget nanti kita bikin duet barangkali. Wow. Gitu. Tangan yang meriah. Saya akan berdiskusi sama Iwan karena ibaratnya kita dapat harta karun nih di Citra. Saya mendapatkan harta karun penyanyi seperti di Citra. Jangan sombong ya, jangan angkuh. Ya, nggak boleh ya. Keren. Jadi tapi nggak bisa lebih panjang lagi ceritanya karena kita kan baru awalan. Betul. Saya cuma bilang kalau balikan memuji kamu ataupun tetap low karena ini baru awal, satu langkah, masih ada 1000 langkah ke depan, maju terus. Kapanpun anytime buat saya dan Iwan membantu kamu untuk sampai mencapai maksimal, kita akan terus dukung. Wow. Harus kreatif mungkin dan juga harus rendah diri. Ingat, nyamuk matinya tetap oke. Jadi harus selalu rendah diri, harus kreatif, harus jangan merasa puas, harus terus menciptakan lagu, dan jangan lupa di dalam kita udah masuk ke dalam industri musik ya, dimana industri itu ada laku, ada tidak laku. Jangan lupa. Jadi industri itu ada yang harus diperhitungkan bahwa itu kita kasih contoh. Oh banyak sekarang artis yang bisa beli Ferrari ya, bisa beli Rolls Royce. Jangan lupa itu. Jadi industri itu sekarang udah sangat persaingan sangat ketat, sehingga harus bisa masuk ke masyarakat, bukan hanya sebagai buat top nih, buat terkenal, tapi menghasilkan. Dan Mas Iwan percaya di Citra dapat melakukan itu ya? Yakin. Mantap, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Iwan. Untuk itu saya berikan kesempatan bagi Mbak Imaniar, De Citra, dan Mas Iwan untuk mengabadikan momen bersama teman-teman media bertiga. Ini menjadi sebuah momentum